Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru. Kita dapat menikmati kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita dapat mengawali hari kita dengan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengabaikan kami, selalu memberikan hari yang baru, rahmat yang baru. Bahkan pagi hari ini, Engkau limpahkan kepada kami kekuatan kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang beribadah pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kami rindu, kami mengerti kehendak Tuhan. Kami rindu didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami renungkan dan kami simpan di dalam hati, dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 17 ayat ke-14 hingga ke-19, dan dilanjutkan ayat ke-27 dan 28. Amsal 17 ayat ke-14 hingga ke-19, dan dilanjutkan ayat ke-27, 28, demikian firman Tuhan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi mundurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa yang memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Ayat ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam hati kita, dan kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hindari pertengkaran. Hindari pertengkaran. Seorang sahabat, dia mengelola sebuah shelter di mana dia akan memelihara banyak anjing-anjing liar yang ditemukan di jalan atau diserahkan oleh pemilik anjing karena tidak lagi sanggup memeliharanya. Dan di sana ada banyak anjing yang dipelihara dan dilatih oleh sahabat saya. Setiap hari dia akan memberi makan pada jam-jam tertentu setiap anjing yang ada di shelter itu. Bagi anjing-anjing yang baru dipelihara di dalam shelter, terutama anjing-anjing yang liar, ketika akan diberikan makanan, mereka kemudian merebut secara agresif makanan yang akan dibagikan dan berebut dengan anjing-anjing yang lain yang juga anjing liar yang ingin segera mendapatkan makanan tersebut.
anjing-anjing liar yang belum terlatih ini, ketika makanan itu datang, mereka saling berebut untuk mendapatkan terlebih dahulu. Dan akhirnya terjadi pertengkaran, perkelahian. Dan ketika mereka bertengkar dan berkelahi, mereka tidak lagi dapat menikmati makanan yang sudah disediakan oleh sahabat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, seringkali dalam kehidupan kita dalam dunia ini ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Mungkin dari kelompok yang berbeda. Tetapi kita belajar bahwa kita harus menghindari pertengkaran. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dikatakan kita pembawa damai. Artinya kita menghindari pertengkaran dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Terlebih, jikalau yang terjadi adalah pertengkaran antar orang Kristen sendiri, antar orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tentu itu sangat mempermalukan nama Tuhan. Kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita ada orang-orang Kristen yang bertengkar dengan sesamanya, saudara seiman, dan itu mempermalukan nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kitab Amsal, menggambarkan kepada kita bahwa pertengkaran yang terjadi di antara saudara-saudara seiman akan meninggalkan luka, akan meninggalkan bekas yang menyakiti saudara-saudara seiman yang lain. Karena itu, pada kitab Amsal memperingatkan di dalam ayat yang ke-14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ketika perbedaan pendapat itu ada, ketika perbedaan pandangan itu muncul dalam kehidupan yang kita jalani, kita belajar untuk tidak dengan cepat menanggapinya dengan kemarahan, tetapi tetaplah berkata-kata dengan kelemah lembutan. Amsal 20 ayat ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Memang kita menjumpai dalam kehidupan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ada yang punya karakter yang keras. Tapi kita diajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat berkata-kata dengan lemah lembut. Jadi untuk menghindari pertengkaran, yang pertama adalah kita harus menghindari perbantahan. Kita tidak dengan cepat bereaksi untuk marah, meluapkan pandangan kita dengan semena-mena dan memandang yang berbeda pendapat dengan kita adalah pihak yang salah. Di dalam ayat yang ke-15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kita diminta untuk melihat dengan bijak setiap pandangan-pandangan yang ada, pendapat-pendapat yang diutarakan. Paulus di dalam kehidupan berjemaat di Filipi, dia melihat ada perseteruan di sana antara dua pribadi.
Maka kemudian Paulus katakan, berdamailah. Jangan engkau berkeras hati untuk terus menganggap diri ini benar dan orang lain salah. Tetapi saling membuka diri, saling memaafkan dan tidak meluapkan kemarahan satu dengan yang lain. Kita belajar dari kehidupan Paulus dan Barnabas. Mereka berbeda pandangan ketika akan melaksanakan perjalanan misi yang kedua. Toh demikian, mereka belajar. Paulus belajar untuk melembutkan hati. Kita tahu Paulus orang yang keras. Dia seorang penganiaya jemaat sebelum dia bertobat. Kita bisa membayangkan karakter keras dari Paulus. Tetapi ketika dia melayani pemberitaan firman Tuhan, menjadi pemberita Injil Kristus, Paulus makin hari makin dilembutkan hatinya. Paulus hari makin hari punya kerelaan hati, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hindari pertengkaran. Dengan tidak mudah kita melakukan perbantahan, meluapkan amarah kita, tetapi berkata-katalah dengan kelemah lembutan. Lihatlah berbagai rupa pandangan yang ada, berbagai pendapat yang sudah diutarakan. Mungkin yang diputuskan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita bisa melihat apakah keputusan yang diambil itu adalah baik bagi banyak orang. Mungkin saya nggak suka, mungkin itu bukan pandangan dan pendapat saya, tetapi jika itu baik bagi banyak orang, maka kita tidak mudah untuk berbantah-bantah. Tidak mudah kemudian kita menyuarakan ketidakpuasan kita yang akan menimbulkan pertengkaran dan perdebatan. Kita belajar untuk membedakan apakah ini hanya sekedar pandangan saya suka, saya punya kepentingan di sana, saya punya keuntungan di sana. Dan ketika itu tidak kita dapatkan, kita menjadi marah. Ketika kita dirugikan, kita menjadi murka. Ketika kita dipandang sebelah mata, kita menjadi orang yang meluapkan kekecewaan dengan semena-mena. Hari ini kita belajar di dalam ayat ke-27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Belajar bagaimana Yesus Kristus menteladankan kehidupannya kepada setiap kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Tapi banyak orang Yahudi mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi dikatakan mereka tidak mengenal dia. Bahkan menolak Yesus. Tetapi Yesus dengan kelemah lembutannya, kerelaan hatinya, mau mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tidak bersikeras melakukan perbantahan, tetapi memberitakan kebenaran, memberitakan kasih kepada kita
semua. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Ketika dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani ini, kita belajar untuk menghindari pertengkaran tidak dengan cepat berbantah-bantahan, tidak dengan cepat meluapkan kemarahan kita, tetapi tetap berkata-kata dengan lemah lembut, dan kita mengingat akan teladan Yesus yang dalam berbagai rupa tekanan, penderitaan yang dialami, tetap menyatakan kasih-Nya dan mendatangkan kebaikan kepada banyak orang. Kita hidup pada zaman sekarang ini, banyak orang mudah meluapkan kemarahan, mudah berkata-kata, berucap yang keras, yang kasar, yang menyebabkan melukai banyak orang. Terlebih bila itu terjadi dalam gereja kita, dalam lingkup komunitas orang percaya, itu akan mempermalukan nama Tuhan. Karena itu, belajar dari Yesus Kristus yang tetap lemah lembut, tetap dengan tenang, dan kasih-Nya yang besar memberikan kasih kebaikan bagi banyak orang. Hindari pertengkaran dan saksikan kasih Kristus kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni bila selama ini kami seringkali mudah bereaksi, berkata-kata dengan kasar, dengan keras, meluapkan kekecewaan, meluapkan kemarahan. Dan itu menimbulkan perselisihan, perdebatan, pertengkaran, perkelahian, bahkan antar kami orang-orang percaya, saudara-saudara seiman di dalam komunitas orang-orang Kristen. Ampuni kami ya Tuhan. Kami belajar untuk menjauhi pertengkaran dengan menghindari perbantahan. Kami melihat apa yang baik bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan, tetap mendatangkan kasih Kristus kepada banyak jiwa. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kami jalani. Banyak hal yang dapat membuat kami kecewa, tidak sesuai dengan pandangan kami, harapan kami, ataupun cita-cita kami. Tapi sungguh kami belajar untuk dapat merespon segala keberbedaan itu dengan kata-kata yang lemah lembut dan tetap menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam segala pekerjaan kami, baik dalam rumah tangga, dalam tempat kami bekerja, tempat kami belajar, tempat kami beraktivitas di tengah lingkungan kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang berikan hikmat, sukacita, sehingga segala hal yang kami lakukan, Tuhan Yesus akan membuat berhasil. Cukupi kebutuhan kami di tengah keluarga, di dalam situasi yang tidak mudah kami hadapi dalam masa pandemi ini. Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk segala kebutuhan kami. Engkau cukupkan. Berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang ada di negara kami, baik itu sekolah, baik itu panti asuhan, panti rehabilitasi, panti jompo, rumah sakit, semua Tuhan Yesus Engkau akan berkati. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya diberikan hikmat, kesungguhan dan semangat, perlindungan, sehingga segala pelayanan yang dilakukan sungguh mendatangkan pemulihan, kesembuhan, dan kebaikan. Berikan kesabaran, tidak mudah menghadapi
jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang sakit, tubuh yang lemah. Tapi sungguh Tuhan Yesus melalui mereka semua ada kebaikan, kesembuhan, kesehatan yang dikaruniakan. Berdoa untuk segala kecukupan yang dibutuhkan pelayanan lembaga-lembaga Kristen ini. Tuhan Yesus menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk boleh terlibat di dalam pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap pengelola sehingga pengembangan pelayanan terus dapat terjadi. Ada banyak jiwa yang dapat ditolong, dipulihkan dan disembuhkan oleh rupa-rupa lembaga pelayanan Kristen yang ada di negara kami Indonesia ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, berikan sinergi, keselarasan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, sehingga berbagai krisis yang kami alami, ancaman bencana alam karena situasi cuaca yang tidak menentu, dan juga tantangan masa pandemi penyebaran virus COVID-19, serta keamanan di seluruh wilayah Indonesia, Tuhan Yesus akan campur tangan, sehingga di dalam berbagai kebijakan yang diambil, peran serta dari TNI, Polri, dan juga para aparatur sipil negara, mereka dapat melayani yang terbaik setiap masyarakat, dan semua yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan dan keamanan. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin kabinet pembangunan yang ada sekarang ini. Berikan hikmat, berikan kasih, berikan pertolongan, sehingga di dalam berbagai rupa kesulitan krisis yang dihadapi oleh negara kami Indonesia, ada kebijakan yang sungguh membawa kami hari demi hari, ada pemulihan di dalam negara kami dan di dalam masyarakat kami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari. Kita dimampukan jadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, menjauhi pertengkaran di dalam komunitas, dan sungguh berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita jalani ada berbagai macam perbedaan yang mungkin akan mengecewakan kita, melukai kita, atau meninggalkan bekas luka batin dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar untuk menjauhi pertengkaran dengan menghindari perbantahan. Perkatakanlah segala sesuatu dengan lemah lembut, dan saksikan kasih yang mendatangkan damai bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.